Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ardiansyah dari Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir gitu ya. Di sini ada bab 1 sampai bab 3. Di sini ada UAS, metodologi, penelitian. Lalu di sini nama saya Lutfi Ardiansyah dengan NIM 210-2075. Nah, di sini akan disampaikan gitu ya poin-poinnya apa saja, yang tentunya ada beberapa poin dalam poin gitu. Di sini ada judul proposal. Lalu selanjutnya ada bab 1 pendahuluan. Dalam bab 1 tersebut ada bagian 1 yakni latar belakang, bagian 2 rumusan masalah, bagian 3 tujuan, dan bagian 4 manfaat penelitian. Selanjutnya ada bab 2 tinjauan pustaka. Di sini ada dua bagian ya. Yang bagian pertamanya gambaran umum objek penelitian. Lalu yang keduanya tinjauan pustaka. Di sini ada selanjutnya ada bab 3 metodologi penelitian. Yang mana ada 3 bagian dalam bab 3. Yang bagian satunya ada analisis kebutuhan, lalu yang keduanya spesifikasi, yang ketiganya perancangan sistem. Nah, di sini ada judul program. Di sini saya mengambil judul alat pengukur detak jantung menggunakan microcontroller Arduino Uno R3 dengan metode R&D, yang mana R&D ini adalah Research and Development. Di sini langsung masuk ke bab 1 ya, pendahuluan. Lalu bagian satunya adalah latar belakang. Nah, di sini di masa sekarang itu ya, dengan berlangsungnya perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, tentunya sudah sangat bisa dirasakan tuh, khususnya dalam bidang kesehatan gitu ya, nakes. Yang mana khususnya pada metode ini pengukuran detak jantung itu ya, yang seharusnya nggak menggunakan cara manual lagi dengan mencari detak jantung di tangan atau mencari detak jantung dari leher gitu ya. Ini tentunya ribet itu ya kalau harus seperti itu terus. Lalu untuk membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi gitu dalam mencarinya, belum tentu akurat juga gitu. Dalam melakukan medical check up ini gitu biasanya dilakukan untuk mengetahui penyakit itu ya sedini mungkin. Di sini pula akan dikembangkan sebuah alat mengukur detak jantung menggunakan microcontroller Arduino Uno R3 yang direalisasikan menggunakan Bluetooth, yang tentunya dapat dioperasikan menggunakan sistem Android gitu ya. Lalu selanjutnya dalam kasus ini pula untuk mengembangkan akan menggunakan metode R&D, yang dimana gitu ya metode ini sangatlah nyambung dengan penelitian yang akan diambil. Dikarenakan dalam kasus ini tentunya goalnya dari penelitian tersebut untuk harus bisa menghasilkan produk dan menguji keefektifan dalam dari alat tersebut gitu. Yang mana memang membutuhkan suatu percobaan untuk mengetes keberhasilan dari proyek yang akan diampu, seperti percobaan mengenai fungsi dari alat pendeteksi tersebut menggunakan sensor yang akan direalisasikan menggunakan Bluetooth. Di sini juga gitu ya akan ada perbandingan mengapa tidak menggunakan metode lain gitu, seperti prototyping atau RAD gitu ya. Dikarenakan setelah ditinjau gitu dari segi efektifan penelitian yang akan diampu, ini lebih cocok menggunakan metode R&D. Dalam penelitian ini tentunya ada kelebihan dan juga kekurangan, yang mana di sini untuk kelebihannya sendiri tentunya agar proses pengukuran tergantung bisa lebih efisien dan akurat. Lalu untuk kekurangan tersebut itu ya tentunya harus menyediakan alatnya dan juga device-nya. Nah, di sini di kasus ini juga gitu ya tentunya untuk menyelesaikan beberapa masalah, seperti hanya pengukuran detak jantung memang seperti gitu hal yang sepele, namun jika ditelusuri gitu ya mengukurkan detak jantung ini menggunakan metode manual tentunya akan membutuhkan konsentrasi tinggi gitu, juga harus tepat dalam penentuan belah mana harus diceknya, seperti nadi, dibuka tangan oleh leher.
Nah di sini juga ya ada solusinya agar gak seribet tadi gitu ya. Menggunakan dari sini tentunya harus menggunakan sensor seperti yang akan dijelaskan pada penelitian kali ini, yang mana selain juga akan lebih akurat gitu karena menggunakan sensor itu bakal lebih ketahuan gitu spotnya di belah mana dan juga pengecekannya gak terlalu lama gitu. Nah, di sini ada rumusan masalah bagaimana pengembangan alat mengukur detak jantung dengan menggunakan alat mengukur sensor yang akan dikontrol melalui mikrokontroler Arduino Uno R3 yang akan dioperasikan melalui Bluetooth. Lalu bagaimana cara mengoperasikan teknologi tersebut dengan Bluetooth kepada smartphone agar bisa mendeteksi detak jantung. Yang lalu selanjutnya apakah mikrokontroler Arduino Uno akan lebih akurat dari alat lain gitu ya. Di sini gitu ya tentunya sudah ada pertimbangan gitu ya dari masalah ini. Tentunya di yang nomor satu dulu nih ya, bagaimana gitu tentunya gitu ketika menggunakan sensor ini harus juga kita mengembangkan pada softwarenya juga gitu, jadi sehingga bisa terkoneksi antara mikrokontroler dengan device-nya. Nah di sini bagaimana cara mengoperasikannya tersebut seperti tadi gitu ya, ada ketika dioperasikannya tuh kita juga harus mengaktifkan device dan juga mengaktifkan alat tersebut itu. Di sini apakah mikrokontroler Arduino Uno akan lebih akurat jika dilihat-lihat dari secara teoritis gitu ya. Kan kita menggunakan sensor gitu ya, otomatis akan lebih terlihat, lebih terbuka gitu bagaimana rincian-rincian yang ada di dalam. Nah, seperti itu. Di sini terdapat tujuan tadi dibuatnya alat pengukur detak jantung mikrokontroler Arduino Uno adalah kinerja pola sensor blend spark fun gitu ya, memiliki tingkat sensitivitas dan pembacaan yang sedikit lambat. Yang kedua, penggunaan Bluetooth seri HC05 memiliki tingkat kecepatan integritas yang cepat dengan jarak yang tergolong jauh sehingga sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, Arduino Uno R3 sebagai ADC dapat dengan tepat melakukan proses perubahan data analog. Nah, ada bagian 4 nih di bab 1, manfaat penelitian. Pada penelitian ini, alat yang dibuat diharapkan agar dapat menjadi solusi untuk mempermudah dalam pengecekan kesehatan detak jantung secara akurat agar bisa mendapat penanganan pertama apabila terjadi gangguan kesehatan. Nah, ini tuh jadi secara ininya goalsnya agar ini gitu ya. Jadi ketika ada seorang yang memiliki gangguan kesehatan atau apa, ketika dicek, ketika orang tersebut memiliki gangguan pada jantungnya, otomatis akan cepat tertolong gitu ya, cepat mendapat penanganan pertama gitu, apakah itu dibawa ke klinik dan lain sebagainya. Selanjutnya masuk bab 2, tinjauan pustaka, bagian 1, gambaran umum objek penelitian. Nah ini gambaran umum ini ya, ada Arduino Uno R3, Arduino Uno ada ketipannya 2013, ada sebuah papan mikrokontroler berdasarkan Atmega 328. Arduino sejenis ini gitu yang memiliki 14 pin I/O digital di mana 6 pin dapat digunakan sebagai output PWM. RAM input analog 16 MHz, resonator keramik, port koneksi USB Type B, jack listrik, header, ICSP, dan tombol reset. Untuk tegangan input Arduino Uno R3 didapat dari berbagai sumber gitu, diantaranya komputer melalui kabel USB, adaptor AC DC atau dengan baterai untuk menjalankan papan mikrokontroler ini. Di sini ya ada tabelnya, tabel dari alat-alatnya gitu ya, komponen-komponennya ada seperti ini. Ada mikrokontroler Atmega 38, tegangan operasi 5V, input voltage rekomendasi 7-12 V, di situ ada input voltage batas 6-12 V, di situ ada I/O pin analog 14
dengan 6 sebagai output PWM. Lalu selanjutnya ada pin input analog 6. Di selanjutnya ada DC layar per I/O ada 40 mA. Masih di tabel yang sama, melanjutkan di sini ada DC layar pin 3.3V 50 mA, flash memory 32 KB, 0,5 KB untuk bootloader, lalu ada SRAM 2 KB, ada EEPROM 1 KB dan kecepatan 16 MHz. Nah, di sini akan dijelaskan secara terperinci gitu apa itu Arduino. Nah, di sini Arduino merupakan sebuah microcontroller dengan platform komputasi fisik open source sederhana. Yang dimaksud dengan platform komputasi fisik di sini ialah sistem fisik yang interaktif dengan penggunaan software hardware yang mendeteksi dan merespon situasi dan kondisi yang ada di dunia nyata. Arduino didefinisikan sebagai platform elektronik yang open source. Di sini juga ada Arduino IDE, Integrated Development Environment. Di sini Arduino IDE adalah sebuah sistem operasi yang digunakan secara khusus untuk perancangan program Arduino, yang meskipun sebenarnya Arduino bisa digunakan di sistem operasi yang lain. Langkah awal penggunaan Arduino IDE adalah dengan melakukan instalasi terlebih dahulu. Di sini ada instruksi Arduino IDE. Dalam konteks ini terdapat 3 bagian utama dalam bahasa pemrograman Arduino, yaitu struktur, variabel, fungsi. Bagian struktur Arduino ini meliputi kerangka program, sintaks program, contoh aliran program, dan operator. Lalu ada sensor. Sensor adalah alat untuk mendeteksi atau mengukur sesuatu yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Selanjutnya ada pulse sensor. Sensor sendiri adalah sebuah sensor denyut jantung yang dirancang untuk Arduino. Sensor ini dapat digunakan mempermudah penggabungan untuk pengukuran detak jantung dengan aplikasi data ke dalam pengembangannya. Dan alat ini juga mencakup sebuah aplikasi monitoring yang bersifat open source. Selanjutnya ada Bluetooth. Bluetooth adalah sebuah teknologi nirkabel dengan menggunakan media gelombang radio yang bekerja pada frekuensi 4.2.4 GHz. Bluetooth ini menggunakan sistem frekuensi Hopping Spectrum FHSS yang mempunyai kecepatan maksimum 1 Mbps. Lalu selanjutnya ada Bluetooth HC05. HC merupakan produk Bluetooth seri yang terdiri dari modul Bluetooth interface serial dan adapter dalam kutipannya Bluetooth HC 2013. Di sini modul Bluetooth serial digunakan untuk mengkonversi port serial Bluetooth. Di modul ini memiliki dua mode, yakni master dan slave. Selanjutnya ada komunikasi serial. Komunikasi serial merupakan data dengan pengiriman data secara satu persatu pada waktu tertentu, sehingga komunikasi data serial hanya menggunakan dua kabel, yaitu kabel data untuk pengiriman yang disebut transmit atau TX, dan kabel data untuk penerimaan yang disebut receive atau RX. Tinjauan pustaka. Dalam teori ini, tinjauan pustaka yang mengenai teori masalah, metode, dan hasil berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dari penelusuran pustaka. Penelitian menemukan beberapa literatur ilmiah yang relevan mengenai alat pendeteksi detak jantung menggunakan microcontroller Arduino Uno R3 yang dioperasikan menggunakan Bluetooth. Masuk nih ke bab 3. Bagian 1 adalah analisis kebutuhan. Dalam tahap ini melakukan identifikasi kebutuhan sistem yang sesuai dengan harapan pengguna dan juga menganalisa sistem yang berjalan pada alat untuk menganalisa kebutuhan guna mendapat solusi dari setiap permasalahan. Data yang dibutuhkan pada tahapan ini diperoleh dengan hasil observasi. Di sini yang bagian keduanya ada spesifikasi suatu sistem yang merupakan gabungan dari beberapa sensor
yang saling berhubungan dan saling berkoordinasi menggunakan suatu sistem gitu ya. Arduino Uno R3 bekerja menggunakan sensor dan dijalankan menggunakan suatu sistem yang dapat dihubungkan ke smartphone. Alat ini meliputi seperangkat hardware dan software yang ditunjukkan untuk pengembangan alat medis dan teruntuk khusus untuk detak jantung maupun detak jantung. Contoh alatnya yakni yang ada di gambar ini ya, yang dispesifikasi. Lalu selanjutnya di bagian tiganya yang terdapat 3 bagian lagi, yakni yang pertama ada perancangan sistem, yang pertama ya ada alur datanya. Dalam pembuatan alat pengukur detak jantung menggunakan pulse sensor Arduino Uno R3 yang diintegrasikan melalui Bluetooth melalui beberapa tahapan, diantaranya ada bagian hardware yang meliputi perencanaan alat, pembuatan tempat, perencanaan rangkaian, pemasangan rangkaian, dan perakitan. Lalu ada bagian software meliputi perencanaan sistem dan flashing program. Flashing program ini ialah proses penginstalan ulang suatu software. Nah, di sini alur data ketika kita menggunakan pulse sensor ini ya, microcontroller ini ya, dari mulai otomatis setelah mulai akan melakukan input signal gitu ya, pembaca data analog dari pulse sensor. Setelah alat tersebut membaca data analognya, tentu akan mengirimkan perintah program. Lalu setelah itu akan menentukan batas titik puncak dan lembah gelombang pulsa. Setelah itu mencari detak jantung. Setelah mencari detak jantung, akan menghitung detak jantungnya berapa. Setelah itu akan mengirimkan data lalu selesai. Seperti itu ya. Kurang lebih itu flowchartnya, dari flowchartnya seperti itu. Lalu desain database. Dalam pembuatan database untuk menggunakan website sambungan dari alat sensor Arduino Uno R3 seperti berikut. Ada user ya, kalau root user, ID, integer dan lain, username, password. Ada panduan aplikasi, perhitungan detak. Lalu tentang aplikasi, di sini ada ID fitur keterangan dan cara menghitung detak. Di sini ada ID, jenis kelamin, usia menghitung. Lalu tentang aplikasi, ID keterangan seperti itu. Nah, ini desain mockup wireframe-nya. Untuk desain mockup dari aplikasi sendiri itu terdiri dari beberapa fitur seperti panduan aplikasi, perhitungan detak jantung, dan deskripsi mengenai aplikasi itu sendiri seperti contoh berikut ini. Nah, ini contoh dari aplikasinya seperti ini tampilannya, yang mana tuh ada beberapa tombol, ada panduan aplikasi, perhitungan detak jantung, dan aplikasi. Ketika klik dari panduan aplikasi tersebut akan ditunjuk gitu bagaimana cara menggunakannya. Lalu dari perhitungan detak jantungnya ketika kita akan memulainya. Lalu tentang aplikasi ini buat apa gunanya gitu, akan dikasih tahu fungsinya seperti apa, seperti itu. Mungkin lalu selanjutnya ya ada daftar pusakanya seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian ya dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.